bahwa pada tanggal 31 Maret sore itu kami dipanggil oleh pimpinan KPK, di mana saat itu diwakili oleh Pak Nurul Gufron dan didampingi oleh Pak Sekjen, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro SDM, kemudian Inspektur, dan Pak Nurul Gufron. Jadi berlima mereka memanggil saya. Kemudian di saat itu Pak Gufron menyampaikan dan memberikan dua kertas, dua surat. Yang pertama surat tentang keputusan Sekjen KPK nomor 152 KPK 1700/50/03/2023 tentang pemberhentian dengan hormat pegawai negeri yang ditugaskan pada KPK. Yang pada intinya isinya adalah ucapan terima kasih atas kontribusi jasa yang telah diberikan kepada KPK. Kemudian yang kedua, pemberhentian dengan hormat saya terhitung mulai tanggal 1 April 2023. Dan saat itu juga saya menerima surat penghadapan dari pimpinan KPK kepada Kapolri tertanggal 30 Maret 2023. Dan pimpinan KPK kemudian diberhentikan, tentu ini sangat bahaya. Ya, kita sangat berharap selama ini bahwa KPK itu harus bersifat independen, bebas dari campur tangan kekuatan apapun, kepentingan apapun, termasuk kepentingan-kepentingan politik. Nah, perwujudan dari independensi KPK itu salah satunya adalah di bidang kepegawaian, bahwa pegawai KPK tidak dapat diberhentikan tanpa satu alasan yang berdasarkan hukum, yaitu melakukan pelanggaran kode etik yang berat. Nah, itu ternyata tidak terjadi pada Brigjen Endar. Brigjen Endar tidak melanggar kode etik berat, tetapi diberhentikan. Nah, sehingga masyarakat membaca memang motifnya tidak lain selain motif politik. Nah, menurut saya ini sesuatu yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena ini bisa mempengaruhi independensi KPK dan menyeret KPK kepada pusaran politik. Jadi bekerja di KPK, pegawai negeri lain atau aparat penegak hukum lain itu termnya biasanya 4 tahun. Itu setelah proses ya Pak. Di depannya ini ada proses. Kita mengajukan umpamanya pingin bukti jaksa, pingin pengutu auditor, kirim surat ke BPKP, BPK, ke Polri dan seterusnya. Jadi ada TikTok ya Pak, ada komunikasi ya, nggak ujuk-ujuk terus gini. Jadi komunikasi itu tentunya dari Biro SDM. Tentunya itu rapat dari pimpinan dari KPK dengan kemudian bersama Biro SDM. Nah 4 tahun pertama kalau dianggap perform dan kita anggap baik, diperpanjang 4 tahun lagi. Nah, baik juga diperpanjang 2 tahun, jadi 10 tahun. Kecuali kalau yang bersangkutan pingin bekerja di KPK, kayak Nopel CS yang kemarin itu. Nah, selama periode 4 tahun pertama, tentu kalau dia udah habis, dia akan kita tanya, saya pingin di sini. Walaupun pingin, kita tetap tanya ke instansi asalnya. Surat tanya apakah memang ini mau diperpanjang di sini, sedangkan yang bersangkutan pingin. Nah, kemudian ada jawaban. Pokoknya ada surat menyurat, Pak. Ya. Nah, jadi sekali lagi, saya tidak tahu sekarang ini yang 4 tahun plus 2 tahun sih ada atau tidak, saya nggak tahu. Ya kan, tapi kan kemarin kita dengar katanya Mas Endar ini masih ada waktu sebenarnya, belum habis waktunya, 4 tahunnya belum habis. Nah, kalau tidak salah ya, nanti kita bisa lihat lah. Nah, itu pertama. Kedua, soal mengembalikan orang ini pun biasanya mengembalikan itu kalau dari KPK biasanya mengembalikan kalau ada masalah. Sama pimpinan yang sebelumnya itu kan ada yang masalah itu, yang kepimpinan sekarang. Nah, pengembalian kalau ada masalah dan kalau ada promosi. Jadi artinya promosi. Nah, itu kemudian itu juga ada komunikasi juga, Pak. Ya kan, komunikasi lah gitu untuk kemudian memastikan bahwa yang bersangkutan masih diperpanjang atau berada kemudian kembali ke instansi asalnya. Ya, rotasi aja begitu, yang dari sini pindah ke biro ini, dari unit ini pindah ke unit ini, ada yang lintas deputi dan seterusnya. Diadukan ke PT UN karena kita dianggap sewenang-wenang ketika itu. Melanggar nilai-nilai yang ada di KPK dianggapnya. Ketika kita lihat setelah dipindah, karena prosesnya di PT UN masih berjalan, ya, itu orang itu perform. Saya dalam satu pertemuan, kamu ini ternyata bagus kamu di tempat baru. Kamu bagus, kenapa mesti lapor-lapor di PT UN? Artinya kita di KPK itu
walaupun di challenge ke PT UN kita nggak pernah marah Pak. Brigjen Endar lapor Dewas KPK, ngaku dipaksa bikin laporan korupsi suatu kasus. Mantan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro ternyata melaporkan sejumlah hal kepada Dewas. Salah satunya, ia mengaku pernah dipaksa membuat laporan kejadian tindak pidana LKTPK, suatu kasus yang sedang diselidiki KPK. Saya juga melaporkan adanya dugaan pemaksaan pembuatan laporan kejadian tindak pidana terhadap salah satu perkara penyelidikan sebelum adanya hasil ekspos yang memutuskan adanya kejadian tindak pidana, kata Endar dalam keterangannya Rabu 12 April. Endar mengatakan, pemaksaan tersebut melanggar aturan, bahkan secara pidana perbuatan itu melawan hukum, sebab ia dipaksa membuat LKTPK sebelum adanya hasil ekspos yang memutuskan adanya kejadian tindak pidana. Adapun forum ekspos biasanya digunakan untuk membahas sebuah kasus, apakah sudah memenuhi syarat untuk naik ke tingkat penyidikan. Hal tersebut jelas-jelas merupakan pelanggaran hukum acara pidana dan ini merupakan perbuatan melawan hukum, ujar Endar. Meski demikian, Endar belum mengungkapkan pemaksaan yang dimaksud terkait kasus apa. Namun belakangan ini mencuat sikap berbeda antara sejumlah mantan pejabat di KPK dengan pimpinan terkait dengan penanganan penyelidikan Formula E. Penyelidikan Formula E mulai diumumkan KPK pada November 2021. Sudah setahun lebih penyelidikan ini berlangsung. Dalam beberapa kali gelar perkara, mantan Deputi Penindakan dan Eksekusi Irjen Karyoto, ex-direktur penyelidikan Brigjen Endar Priantoro, dan ex-direktur penuntutan Fitroh Rohayanto menilai perkara ini belum layak naik penyidikan, sebab belum memenuhi syarat ditemukannya cukup bukti adanya korupsi. Sementara mayoritas pimpinan KPK disebut-sebut meminta agar perkara segera naik tahap penyidikan, meski tidak disertai dengan penetapan tersangka. Selama ini, penetapan tahap penyidikan KPK selalu disertai adanya tersangka yang dijerat. Ketiganya kini telah tersingkir dari KPK. Melalui surat rekomendasi promosi dari Firly, Karyoto menjadi Kapolda Metro Jaya, sementara Fitro memutuskan untuk kembali ke Kejaksaan Agung. Sedangkan untuk Endar, dia diberhentikan padahal belum genap bertugas selama 4 tahun sebagaimana aturan. Adapun laporan terhadap Dewas tersebut dilakukan Endar karena dia meyakini telah terjadi pelanggaran yang serius. Selama menjabat pada jabatan tersebut, saya berupaya untuk bertindak sesuai hukum yang berlaku dan mengedepankan keadilan, kata Endar. Setidaknya ada 3 laporan Brigjen Endar ke Dewas KPK, salah satunya pemaksaan pembuatan LKTPK di atas. Laporan lainnya ialah soal pemberhentian sebagai Direktur Penyelidikan KPK yang dinilai tidak sesuai prosedur. Selain itu, ia juga melaporkan adanya dugaan kebocoran dokumen penyelidikan yang sangat rahasia.